Tapi kalau kita baik, wahai kawan-kawan, sahabat-sahabat, mereka juga akan menenangkan kita. Tenang sayang, insya Allah gak sampai hari Jumat selesai. Kalau kita baik ke mereka, mereka akan membisikkan ke telinga kita sebelah kanan dengan lembut, la ilaha illallah, like snow on Sahara, seperti salju yang turun di gurun Sahara. Basah hati kita dengan zikir. Tapi kalau kita sombong, angkuh, pelit, bakhil, medit, kasar, apa bisik mereka? Mana surat? Betul bu? Betul katanya. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Gorontalo dan Bapak Wakil Bupati Gorontalo, disingkat dengan SOF, Bapak Sofyan dan Bapak Tommy. Kita kan pakai istilah Inggris nih sekarang. SOF itu artinya lembut, penuh dengan kelembutan. Jadi mereka ini pasangan yang lembut, soft. Banyak juga pasangan ini sekarang judulnya kemesraan ini cepat berlalu. Mereka berdua kita doakan berpasangan hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ternyata kenapa program ini berjalan? Didampingi oleh guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Salim Al-Jufri. Mudah-mudahan Habib panjang umur, sehat badan, dan manfaat berkah ilmunya melimpah untuk kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ada program 6 bulan sekali masuk ke hutan. Jadi saya nyetir sendiri. Saya nyetir, tapi kadang saya nggak tahu jalan di hutan ini, belok kanan atau kiri atau kemana arahnya. Judul kami waktu masuk itu, mau dibawa kemana hubungan kita. Jadi karena saya nggak tahu jalan, di sebelah kiri ini duduklah yang menunjukkan arah. Belok kanan Ustadz, jangan masuk Ustadz, ini jurang Ustadz, pelan Ustadz, tikungan Ustadz. Orang yang menunjukkan jalan ini namanya navigator. Arah yang ditunjukkannya ini adalah navigasi.
Nama orang yang menunjukkan ini adalah navigator, supaya saya jangan sampai salah jalan. Kenapa saya mesti pakai orang, pakai manusia? Karena pernah dicoba pakai Google Map, beberapa kali masuk kuburan, nyasar. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya percaya sama Google ini. Jadi yang paling betul itu manusia. AI katanya cerdas, betul, tapi dia nggak punya perasaan. Nah, maka yang paling jujur itu adalah manusia. Maka navigatornya manusia, kita minta bimbingan, dan Allah yang memberikan itu. Mudah-mudahan kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati tidak mau pegawai ASN ini salah arah, maka dibuatlah setiap hari Jumat pagi navigasi iman. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa makan belibis. Sudah lama saya ceramah, baru disinilah yang pakai istilah Inggris-Inggris. Biasanya ada pengajian, ada namanya kajian rutinan, ada namanya majelis solawatan. Begitu sampai ke Gorontalo, navigasi. Di mana-mana, ya namanya ikan ini tetap ikan. Sampai di sini jadi seri. Dia pakai Inggris terus. Lalu iman ini tadi sudah dibacakan oleh Habib Salim. Yazid nambah, Yangkus kurang. Di masjid nambah, sama orang beriman nambah, majelis zikir nambah, majelis sholawat nambah. Keluar dari masjid mulai berkurang. Di tempat yang kurang baik makin kurang. Duduk sama kawan setengah setan. Nauzubillah. Jadi dia memang Yazid. Maka dicas pagi Jumat, karena dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini udah mulai lobet ini. Harus dicas. Maka pagi Jumat hari berkah, maka dicas supaya nanti hari Sabtu, hari Ahad dicas lagi dengan pertemuan keluarga, jalan-jalan, baru hari Seninnya semangat lagi insya Allah. Amin. Apa yang perlu disyukuri? Nikmat mata, alhamdulillah. Nikmat telinga, alhamdulillah. Nikmat hati, alhamdulillah. Nikmat umur, alhamdulillah. Bapak Bupati 21 Oktober itu hari lahir beliau. Umur jangan tanya, karena umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Mudah-mudahan usia beliau berkah, panjang umur. Tapi ada satu nikmat yang tidak disyukuri. Apa itu? Nikmat ASN, nikmat PNS. Bagi kalian saudara-saudara saya yang ASN, mungkin bagi kalian ASN ini biasa aja. Tapi bagi orang yang ikut tes ASN nggak lulus-lulus, itu ASN itu nikmat yang luar biasa. Sampai-sampai orang yang ikut tes nggak lulus-lulus, matinya pun kalimat terakhirnya ASN. Dalam hadis Nabi ada 3 yang mengalir setelah meninggal dunia. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Waladun solihun, anak yang soleh. Shadaqah jariyah putus. Idza matal insan, kalau manusia mati putus, tapi ada yang tetap mengalir. Shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Tapi tambah satu lagi, ASN. Nggak putus, apanya? Pensiun. Itu kenapa kalau ada perempuan, anak gadis mau dipinang, yang minang ini S3 tapi nggak PNS. Yang satu lagi S1 tapi PNS. Yang diterima S3 apa S1? Tuh sepakat semua.
Mereka ingin PNS, ASN. Maka bagi yang menganggap ASN ini biasa aja, tolong syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang belum, mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan di masa akan datang. Amin. Ustaz Somad ASN. Oh iya, saya ASN, lulus dosen tahun 2008, pensiun 2019. Saya belum pensiun, keluar dari ASN karena suatu dan lain hal. Tapi saya pernah 11 tahun jadi ASN. Jadi pegawai negeri, pegawai negara ASN ini nikmat yang luar biasa. Sampai-sampai setiap detiknya, setiap menitnya dibayar oleh negara. Maka kalau dia beramal soleh, pahalanya untuk satu kabupaten. Bayangkan kita Kabupaten Gorontalo itu akan mendapatkan nikmat rahmat dengan ASN yang jujur dan amanah. Amin. Tapi kalau dia tidak amanah, berarti dia berapa penduduk Gorontalo, Pak Bupati? Ya? 400.000 penduduk Kabupaten Gorontalo, 400.000 orang. Jadi kalau ada ASN yang terlambat masuk dan pulangnya cepat, dia digaji dari APBD yang itu diperuntukkan miliknya 400.000 orang. Berarti di akhirat dia mesti minta izin kepada 400.000 orang. Ya'ti yaumal qiyamati, ada orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, solatnya banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, haji, umrah, zikir, tasbih, tahmid, takbir. Tapi kemudian amalnya habis. Gara-gara apa? Gara-gara diambil oleh orang yang dia zolimi, dia aniaya. Orang yang dia zolimi bukan 4 tetangga, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, tapi menzolimi 400.000 orang Gorontalo. Jangan gara-gara ini lalu ASN-nya besok semua resign. Saya tidak mau ceramah itu menakutkan, tidak. Saya mau hanya kita supaya lebih bertanggung jawab, bahwa setiap menit, setiap gaji, apalagi pegawai itu tidak hanya gaji pokok, ada tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Insya Allah semuanya berkah, insya Allah. Dan hari ini semuanya hadir. Kalau ada yang macam-macam, Bapak Kajari sudah siap, Kejaksaan Negeri. Langsung setelah dituntut Kajari, ditangkap oleh Bapak Polisi, Bapak Wakapolres pun sudah siap. Lalu kemudian setelah itu ditangkap oleh Bapak Polisi, dinasehati oleh Bapak Kementerian Agama, juga sudah siap. Pengadilan juga sudah siap, dan yang mengantar makanan pun PKK sudah siap. Jadi jangan macam-macam, karena semuanya hadir. Lari ke laut, Bapak Lanal Angkatan Laut pun sudah ada, siap menangkap. 2 yang akan menangkap, Angkatan Laut dan ikan yang sudah siap. Allahumma barik lana, katanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang nanya, kenapa ini mesti ada navigasi iman? Supaya menyelamatkan ASN. Bedanya hari ini tidak hanya ASN yang datang, yang ingin ASN pun hadir boleh. Yang pecinta ASN pun datang juga semua. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan, keberkahan. Amin. Kenapa orang tidak menghargai pekerjaannya? Karena tidak mensyukuri. Seorang suami melihat istrinya itu biasa aja. Kenapa? Iya, karena dia lihat istrinya tiap hari. Tapi bagi seorang jombloan sejati, istri itu adalah bidadari yang dinanti-nanti. Bagi seorang perempuan, suaminya itu biasa aja.
Itu suami kamu. Innalillah. Tapi bagi seorang perempuan yang menunggu pangeran yang belum juga tiba, bagi dia laki-laki itu surprise banget, besti. Kenapa kita tidak menghargai ASN ini? Ya karena ASN sudah lama lulus dan menganggap biasa aja. Tapi bagi orang yang sudah pensiun, melihat ASN itu, ya Allah, andai waktu bisa kembali. Begitulah nikmat, maka kita syukuri nikmat ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mensyukuri nikmat ASN ini, yang kedua bersyukur dengan lisan alhamdulillah, yang kedua bersyukur dengan perbuatan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Apa perintahnya? On time, tepat waktu datang. Kenapa? Karena kalau sampai lambat berarti dia korupsi. Korupsi itu bukan cuman uang, korupsi waktu. Korupsi dipahami orang korupsi uang, tidak, korupsi waktu. Termasuk ceramah juga nggak boleh panjang-panjang. Karena nanti begitu pegawai terlambat masuk, ditanya sama malaikat, ini jujur, nggak pernah makan haram, uangnya halal semua, tidak riba. Tapi pas dicek ternyata korupsi waktu. Kenapa lambat masuk kantor? Karena ceramah Abdul Somad. Saya kena juga. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Masuk neraka, penghuni neraka melihat, loh, Ustadz kok di sini juga? Itulah gara-gara korupsi waktu pas acara navigasi kemarin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Kamu kenapa pulang cepat? Ustadz, kita tidak boleh melakukan kesalahan 2 kali dalam sehari. Kalau datangnya lambat, pulangnya mesti cepat. On time, tepat waktu. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Orang ngantri panjang, mau ngurus surat, mau ngurus akte, mau ngurus KTP, mau ngurus macam-macam. Tiba-tiba pegawainya mana? Ngantri panjang. Pegawainya mana? Sholat duha. Mengurus orang banyak wajib, digaji pakai uang negara dari pajak. Mengurus orang banyak wajib, sholat duha sunat. Meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunat. Sholatnya 2 rakaat, scrollnya 1 jam. Sebelum berangkat sholat sunat duha dulu di rumah. Tapi sholat sunat duha jam 9. Jam 9 waktu afdal. Jangan gara-gara mengejar yang afdal lalu melakukan yang haram. Setelah terbit matahari tambah 12 menit, maka langsung ternyata sholat subuh di Gorontalo ini cepat sekali. Di Pekanbaru jam 5 sholat subuh, di Gorontalo jam 4.15. Dan ternyata Gorontalo lebih dulu 1 jam lagi dari Pekanbaru. Artinya matahari lebih dulu terbit di Gorontalo, lebih dulu bangun subuh, lebih dulu masuk surga. Kalau sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangun pagi, sholat, zikir, masak, sarapan, cipika-cipiki dengan keluarga, duduk sejenak, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dalam keadaan berwudu. Kamu kok wajahnya cerah ya? Ini karena wudu. Oh, jadi kau anggap kami ini tayamum semua? Sholat duha dulu, hatinya tenang.
Sebelum masuk kantor jiwanya tenang. Tapi kalau bangunnya lambat, mandi nggak sempat, parfum semprot kanan kiri, akhirnya masuk kantor nggak jelas, kesetanan, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Untung anak buahnya nggak balas. Paling mereka nyanyi, "Bapak jangan marah-marah, nanti bapak cepat mati." Tapi kalau kita sudah mandi, sudah sholat, berwudu, sudah sarapan, hubungan dengan anak istri keluarga tenang, berangkat dengan nyaman, orang di sekeliling kita pun tenang. Masuk kantor lillahi ta'ala. Dari mulai masuk kantor sampai break zuhur makan siang, sampai pulang jam 4 sore, itu semuanya bernilai ibadah insyaallah. Ini banyak orang menganggap kalau di masjid ibadah, kalau di kantor tidak ibadah. Akhirnya di masjid sangat khusyuk, di kantor sangat busuk. Karena bagi dia di masjid ibadah, padahal di kantor juga ibadah. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik ceramah saya ini. Ada orang yang di kantor tetap ngetik, begitu terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, dia terus ngetik. Pas ditanya kawan, gak ke masjid bro? Ini juga ibadah. Itu bernilai ibadah. Mudah-mudahan kalau kita menganggap ini bernilai ibadah, sehingga waktu kita sholat kita khusyuk, takut ngelihat macam-macam, takut menggaruk kepala, takut bacaannya tidak sah, takut hatinya tidak khusyuk. Begitu juga di kantor kita takut curang, takut khianat, kita menjadi orang yang amanah. Salah satu sifat orang munafik, idza haddatsa kadzaba, bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar, wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat nifak munafik ini insyaallah. Amin. Masuk ke kantor, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan yang tidak masuk jam 8, pulang jam 4, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam dengan suami orang. Pulang kantor jam 4, macet jam 5, azan maghrib jam 7, 8, selesai 9, 10. Hanya 2 jam dengan suami sendiri. Itu pun waktunya tidak full. Kenapa? Dihabiskan oleh internet, sinetron, drama Korea, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Habis. Tidak ada kesempatan ngobrol dengan suami, dengan istri. Lebih lama dengan istri orang daripada istri sendiri. Lebih lama dengan suami orang daripada dengan suami sendiri. Akhirnya apa kata orang Inggris? Witing tresno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Akhirnya curhat, akhirnya merasa nyaman, akhirnya menceritakan. Terjadilah apa yang terjadi. Ketika Ustadz ngobrol, kenapa kamu terlalu akrab? Kenapa kamu terlalu mesra? Itu sudah macam kawan saya, itu sudah macam abang saya, itu sudah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada. Ingat, setan belum pensiun. Hari Jumat saya khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, selesai itu saya jadi imam, selesai sholat, tiba-tiba datang jamaah salaman memeluk saya. Ustaz, saya bisik, tunggu dulu, jangan ngomong dulu, tunggu jamaah agak pulang, karena ini masalahnya berat ini. Ustaz, iya tunggu sebentar saya. Apa masalahnya? Kita mesti bicara 4 mata Pak Ustaz. Jangankan 4, 3 pun siap saya bilang. Apa masalah?
Saya ngantar istri saya ke airport, Pak Ustadz. Dia mau tugas luar kota. Terus saya bilang, saya titip ke Pak Kepala Dinas, Pak, tolong jaga istri saya ya. Iya. Terus apa yang terjadi? Ternyata betul-betul dia jaga, Pak Ustadz. Karena kamu menyerahkan daging ayam ke buaya lapar. Iya, salah kamu sendiri. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Ya tolong kasih saya solusi, Pak Ustadz. Oke, kamu delete nomornya, kamu buang gambarnya, kamu ajak dia bertaubat, mandi taubat, istighfar, tiap malam bangunkan dia sholat tahajud. Siap? Siap, Pak Ustadz. Malam ambil air, percikkan, ajak istri sholat tahajud. Wake up my honey, wake up my darling. Gimana? Berjalan? Berjalan, Pak Ustadz. Tiap malam baca Yasin, alhamdulillah, Pak Ustadz. Hati, alhamdulillah, Pak Ustadz. Setelah sebulan datang lagi, nangis lagi. Ada apa? Terbayang-bayang terus wajah kepala dinas, Pak Ustadz. Ternyata memang laki-laki tidak siap menerima laki-laki lain. Itulah makanya letakkan 2 ekor ayam jantan, letakkan 1 ekor ayam betina dalam 1 kandang. Ayam jantan akan berlaga sampai tetes darah yang penghabisan. Itulah bedanya orang yang suka makan ayam, karena dia tidak siap untuk bersama-sama, maka dia bersaing terus. Laki-laki tidak siap menerima barang second. Oleh sebab itu maka jaga kehormatan dengan baik, jaga. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dijaga. Maka jaga hati, jangan sampai sakit hati. Yang lalu apa boleh buat, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Salat sunat taubat. Saya pernah silap, saya pernah salah, saya pernah berdosa. Bertaubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini. Enggak usah disebutkan usolli sunnatat taubat dari macam-macam, enggak usah. Rakaataini lillahi ta'ala. Mandi taubat, bagusnya mandi taubat dulu, basah semua. Mandinya gimana, Pak Ustadz? Iya macam mandi, maaf, mandi wajib, basah semua, niat mandi taubat. Di mana mandinya? Terserah, mau di kolam renang, apalagi di Gorontalo ini pinggir laut, bagus kau mandi ke laut. Bukan cuma dosanya hilang, kau hilang sekalian. Bah, habis itu sholat sunat taubat, berzikir, jangan ulangi lagi. Masa lalu yang sudah kelam, yang sudah gelap, sudah selesai. Dan jangan congkel-congkel lagi masa lalu. Buang fotonya, buang gambarnya, buang nomornya. Jangan lagi ada di FB, jangan lagi ada di posting, jangan ada lagi macam-macam. Bersihkan. Mudah-mudahan kita semuanya dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga keharmonisan suami istri. Ke kantor datang biasa-biasa aja. Ini wajah biasa, bedak 2 inci. Pakai make up pas mati lampu, masuk kantor sebelah hijau sebelah biru. Biasa aja. Pakai baju jangan yang sempit. Ini bajunya sudah bagus, diikat pakai karet di tengah. Laki-laki tidak tahan, matanya galau. Bersuara jangan mendayu-dayu, lemah gemulai. Biasa aja. Apa kabar pagi ini? Sehat.
biasa aja. Kenapa tidak boleh bersuara mendayu-dayu lemah gemulai? La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad, karena ada orang yang tidak tahan mendengar suara perempuan, begitu dia dengar dia langsung error. Saya pun heran, di mall, di airport, di pesawat, kenapa suara perempuan itu mesti mendayu-dayu, mendesah-desah? Ladies and gentlemen, apa ini? Kenapa nggak normal, biasa-biasa aja? Makanya mana tahu ada yang nelpon laki-laki yang tidak mahram, bukan siapa-siapa, ya jawab biasa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Gorontalo. Jangan dibuat lemah gemulai. Ini di mana? Gorontalo. Itu bagi ibu, bagi kakak mungkin biasa aja. Tapi bagi seorang laki-laki yang memang otaknya berpenyakit, ditambah lagi bisikan setan, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Pakai parfum, ya biasa aja. Saya tidak setuju dengan orang yang nggak boleh pakai parfum sama sekali, sehingga masuk kantor bau minyak kayu putih. Menghilangkan bau busuk boleh, tapi pakai parfum berlebihan, satu botol cuma untuk 3 hari, dipakai di belakang, ayat imam hilang di depan. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, hilang lakum dinukum waliyadin. Itu kenapa ke masjid nggak boleh pakai parfum berlebih-lebihan. Yang normal aja, yang wajar aja, yang biasa aja, ngomongnya biasa, jalannya pun biasa. La yadribna bi arjulihinna, jangan pakai gelang kaki kanan kiri gemerincing. Kalau dia jalan kerincing, semua mata menoleh. Jangan pakai jilbab, pakai punuk onta naik ke atas, sehingga semua orang melihat, wow, amazing. Tapi bukan berarti perempuan nggak boleh ngikat rambutnya, boleh. Ibu yang kebetulan rambutnya, kakak yang kebetulan rambutnya panjang, rambutnya tetap boleh diikat. Ambil karet bekas ikat gula, diikat rambutnya. Karena kalau rambutnya naik sedikit, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu sengaja dipasang tiang jemuran ke atas, sehingga kalau jalan itu begini. Pakai sepatu yang biasa aja, jangan sampai pakai sepatu tingginya 15 cm. Dia yang jalan, kita yang cemas. Setiap dia melangkah, kita cemas melihat dia berjalan. Biasa aja. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. Soleknya biasa aja. Ustadz, saya ini kebetulan habis sakit, jadi wajah saya pucat. Boleh saya pakai bedak? Boleh pakai bedak yang menormalkan warna kulit, boleh. Karena kalau dia nggak pakai bedak masuk kantor, kebetulan datangnya terlampau cepat. Orang buka kantor langsung dia baca ayat ruqyah. Biasa aja, jangan macam-macam. Ini dipakai make up yang macam-macam yang ada iklan yang di internet, dibeli online, dipakai, pakai merkuri, hari Senin putih, hari Selasa abu-abu. Ini gimana ceritanya ini? Dipakai ini. Memang ada satu makhluk Allah yang tidak percaya sama keputusan Allah. Allah sudah kasih alis mata melengkung, diluruskan. Sudah dikasih Allah bagus-bagus, dicukur. Nggak percaya sama ciptaan Allah. Akhirnya begitu sudah dicukur, bingung sendiri. Gimana? Kawan nelpon dari tadi, jadi kita berangkat. Jadi untung ada spidol. Spidol suami di atas whiteboard. Pasang kiri, pasang kanan, berangkat. Sampai di tempat kerja, mati lampu, AC mati. Makan siang, gulainya panas, sambalnya pedas, meleleh. Ambil tisu,
Leleh. Kita senyum, kawan senyum. Kita ketawa, kawan ketawa. Yang diketawakan kawan kita. Pulang ke rumah, delay, lambat, macam-macam. Sampai rumah, mati lampu, belum hidup juga lagi. Begitu buka pintu, apa kata suami? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa hantu ini gak pergi-pergi? Itu tidak terjadi di Gorontalo. Itu hanya terjadi di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Adapun di sini karena sudah navigasi iman, semuanya adalah ASN yang soleh dan solihah. Kalau sudah pulang ke rumah, jadilah bidadari surga. Di kantor biasa aja, karena yang melihatmu di kantor suami orang lain. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, jangan di kantor cantik, di rumah nyiblorong sundil bolong. Pakai daster koyaknya 13. Pulang ke rumah, mandi bersih, pakai baju yang bagus, di hadapan suami buatkanlah teh manis. Gulanya sama, tehnya sama, kompornya sama, termosnya sama, tapi rasanya beda, besti. Dengan adukan cinta dan kasih sayang. Begitu dia minum, gimana rasanya kak? Lupa gula. Kenapa kamu nggak ngasih gula? Supaya kamu minumnya sambil lihat aku. Tapi lihat aku jangan lama-lama, nanti kamu bisa diabetes. Ada canda, ada tawa, suami istri. Walaupun ibu pegawai tinggi, walaupun ibu kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala tak berkepala, tapi kalau sudah sampai rumah, maka kakak adalah ibu rumah tangga. Sampaikan kepada suami, aku di kantor memang pejabat tinggi, aku di kantor memang kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, tapi di rumah ini kau adalah imamnya saya. Itu kunci mobil, itu surat rumah, itu STNK BPKB, itu surat tanah, semuanya milik saya. Tapi karena cinta saya padamu, jangankan barang-barang ini, nyawa ku berikan padamu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu, mencintaimu. Jadi saya ini sebetulnya menyuarakan suara laki-laki yang teraniaya. Gimana laki-laki, setuju? Saya mengusulkan kepada pemerintah, tolong buatkan satu komisi perlindungan laki-laki teraniaya. Perempuan yang pulang ngamuk-ngamuk, marah-marah dari pagi nggak kelihatan, tiba-tiba marah. Pas giliran gajian dia panggil suaminya. Fakir miskin. Aku kebetulan mau bagi-bagi zakat ini. Hilang harga dirinya. Walau bagaimanapun dia adalah imam. Begitu juga suami, berikan perhatian yang baik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kantor, meeting, studi banding, keluar kota. Pas hari Ahad mancing, touring. Memangnya nanti kau kalau sakit, sekarang kau memang ASN, sekarang kau memang pejabat, sekarang memang kau orang hebat, tapi sampai masanya resiko muda adalah tua, resiko sehat adalah sakit. Memangnya nanti kalau kau di ruang ICU, datang kawan mancing yang setia menemani, membacakan doa, menyuapkan makan adalah istri. Betul Bu? Siapa yang akan menemani di ruang ICU? ICU artinya ICU, you don't see me. Aku bisa ngelihat kamu, tapi kamu nggak bisa ngelihat aku karena mata sudah terpejam. Kalau kau baik dengan istrimu, tidak kasar, tidak KDRT, tidak menyinggung perasaannya, dia akan menyuapkan dengan tenang. Makan saya,
Tapi dokter sudah memvonis aku, katanya 2 bulan lagi mati. Insya Allah dia mati duluan. Tapi kalau kalian sombong, angkuh, di saat itu teman terbang, kawan hilang, kalian tinggal berdua di ruang ICU. Apa kata dia? Hari pembalasan. Mana temanmu dulu? Mana kawan kamu? Tapi kalau kita baik, wahai kawan-kawan, sahabat-sahabat, mereka juga akan menenangkan kita. Tenang sayang, insya Allah gak sampai hari Jumat selesai. Kalau kita baik ke mereka, mereka akan membisikkan ke telinga kita sebelah kanan dengan lembut, la ilaha illallah, like snow on Sahara, seperti salju yang turun di gurun Sahara. Basah hati kita dengan zikir. Tapi kalau kita sombong, angkuh, pelit, bakhil, medit, kasar, apa bisik mereka? Mana surat? Betul bu? Betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Hubungan dengan Allah baik, banyak bersyukur. Hubungan di rumah suami istri, anak keluarga bagus, dengan teman-teman sekantor baik, insya Allah semuanya istiqomah dan husnul khatimah insya Allah. Tadi saya mulai jam 8 kurang 15, sekarang sudah jam 8.30. Rupanya saya sudah berdiri 45 menit. Ini sudah hampir melanggar kode etik karena masih ada beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.